Anak. Hah? Anak. Anak. Anak sama keluarga yang udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, segenap para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para orang tua yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jarkasih selaku Ketua DKM Masjid Riyadul Abidin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, diberkahi setiap langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya selalu membawa manfaat buat kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara kami selaku Menteri Perhubungan, utusan Riyadul Abidin, Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Sulaiman hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidupnya. Para orang tua yang mohon maaf tidak saya absen namanya satu-satu, terkhusus keluarga besar Bapak Miun, nama poyokan, nama yang viral di tengah-tengah masyarakat. Bersama keluarga besarnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah ala hazihin ni'mah, atas nikmat yang telah Allah Ta'ala limpah ruahkan kepada kita. Malam hari ini dengan mudah kita melangkahkan kaki, dengan ringan kita mengayunkan kedua tangan untuk sama-sama hadir memenuhi undangan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita, dalam rangka memperingati haul wafatnya almarhumin wal marhumat yang tadi namanya sudah disebutkan dan kita ikut mengaminkan, yang kita yakini beliau, mereka saat ini yang sedang berada di alam barzahnya sedang live streaming, menyaksikan kita semua yang ada di alam dunia, mentransfer doa untuknya. Mudah-mudahan kubur mereka semua dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, dan juga beliau satu-satunya nabi yang nanti akan memberikan pertolongan syafaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa berziarah ke makam Rasulullah, mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, bisa mencium tangannya Rasulullah, bisa meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita diundang dalam rangka mendoakan mereka yang saat ini posisinya berada di alam barzah. Ada ungkapan indah penuh makna yang keluar dari lisan manusia mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatul ahya wal amwat
ad-du'a was-shadaqah. Hadiah dari yang hidup terhadap yang mati itu demikian apa Bang Rahmat? Bentar. Oh bentar. Mau digeser doang. Oh digeser. Hadiah terindah dari yang hidup terhadap mereka yang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah doa dan sedekah. Dan malam hari ini mereka yang saat dan detik ini berada di alam barzah, khususnya yang kita sebutkan tadi nama-namanya, mereka mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, mendapatkan anugerah terindah, mendapatkan paket kiriman khusus dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Dan kegembiraan yang mereka alami saat ini mereka balas dengan doa. Jadi jangan dikira Pak, orang-orang yang di barzah nggak bisa ngedoain kita yang hidup. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah, satu hari Nabi kita pernah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali yang hakikatnya ini wasiat buat kita semua. Jadi tatkala seorang anak atau orang yang ditinggalkan ahli warisnya di dunia, dia bersedekah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka sedekah yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada mereka itu, yang kita niatkan untuk mereka itu akan menjadi kegembiraan yang luar biasa dan penerang di alam barzah. Sehingga ahli barzah ini mengatakan, ya Allah, sebagaimana mereka menggembirakan diriku, menerangi kuburku dengan sedekahnya, maka bahagiakan hidup mereka dunia dan akhirat. Ini adalah bentuk balasan dari mereka yang telah meninggalkan dunia ini, sementara yang ditinggalkan melakukan kebaikan dengan cara bersedekah atas nama diri mereka. Balasan dari mereka adalah apa? Mereka meminta kepada Allah agar orang-orang di dunia tersebut yang telah bersedekah atas nama diriku, mereka hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi Bang Miun jadi Bang Miun didoain tuh sama yang tadi disebutin nama guru kita. Mereka ngedoain biar hidupnya penuh dengan keberlimpahan barokah, bahagia dunia dan akhirat. Dan juga di samping itu keterkaitan antara yang hidup dengan yang mati itu akan selalu ada. Sampai-sampai dalam doa pada saat khutbah kedua kita selalu mengaminkan ketika doa ini dibacakan oleh seorang khatib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal al ahya'i minhum wal. Di situ ada kata-kata amwat, berarti tetap ada keterkaitan, tetap terkoneksi antara yang hidup dengan yang mati. Kalau yang mati, mereka yang saat ini telah meninggalkan dunia sudah tidak bisa sholat, iya, karena sudah terputus. Mereka nggak bisa puasa, mereka udah nggak bisa zakat, mereka udah nggak bisa haji dan umroh, karena mereka sudah terpisah antara ruh dan jasad. Orang yang bisa melakukan sholat itu orang yang ruh dan jasadnya masih menyatu, kayak kita nih, betul. Kalau satu saat ruh dan jasad kita udah nggak menyatu, kita udah nggak bisa melakukan sholat, melakukan puasa. Karena apa? Udah terpisah antara ruh dan jasad. Sama seperti mereka yang saat ini sudah berada di alam barzah, mereka sudah tidak bisa berbuat kebaikan lagi, sudah tidak lagi bisa menambah amalnya. Lantas bagaimana? Sekalipun mereka saat ini berada di barzah, namun tetap dapat transferan pahala dari orang-orang yang hiduplah, yang berbuat baik, yang melakukan amal yang ditujukan untuk mereka, almarhumin wal marhumat.
Karena dalam ungkapan lain Rasul katakan, seandainya tidak ada yang hidup, maka celakalah orang-orang yang mati. Jadi kalau nggak ada yang hidup nih, udah nggak bisa menambah kebaikan buat mereka yang meninggal dunia, celaka. Jadi keterkaitan antara yang hidup dengan yang mati akan tetap selalu ada. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan dunia ini semua serba berpasang-pasangan. Ini biar ngomongnya rada enakan, biar kita interaktif. Jadi Allah Ta'ala Pak, Bang, menciptakan dunia ini semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada pagi, ada sampai dijadiin rumah makan. Pagi sore. Siang malam juga. Iya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada kaya, ada miskin. Betul ya Pak? Ada pejabat, ada rakyat, ada laki, ada perempuan. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu semua saling berkaitan. Ada laki, ada perempuan. Saya mau tanya Pak, seandainya di dunia ini perempuan kagak ada, yang ada cuma laki doang, enak nggak kira-kira Pak? Kagak. Perempuan yang bikin enak, bener ya Pak? Bener. Bang, jangankan gitu Bang, Nabi Adam aja sendirian galau di sorga. Padahal di sorga fasilitas serba lengkap. Ya Allah, kalau udah bicara sorga tuh lengkap, plus gitu loh. Apa yang kita mau hari itu jadi gitu loh, tanpa proses, itu sorga. Tapi Nabi Adam sendirian, galau dia. Akhirnya Allah Ta'ala ciptakan dari tulang rusuknya yang menjadi pendampingnya yaitu Ibunda Hawa. Tenang Adam, adem, anteng, karena ada pendamping. Sama, perempuan juga butuh laki-laki. Jadi kita yang laki butuh dengan perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Yang kedua, ada orang kaya, ada orang miskin. Saya mau tanya nih Pak, Bang, jawab semuanya. Yang miskin kira-kira butuh nggak sama yang kaya? Nyaut 3 orang, datang begini banyak. Ini orang semua kan ya? Ada miskin, ada kaya. Nih yang miskin kira-kira butuh nggak sama yang kaya? Butuh apanya? Oh, duitnya. Iya. Orang miskin tuh butuh sama yang kaya, butuh duitnya. Tapi jangan salah Bang, bukan cuma orang miskin butuh orang kaya, orang kaya juga itu butuh sama yang miskin. Nah, tuh di Andara ada rumah, nama rumahnya White House, rumah putih, hampir se-Andara dia punya. Rumahnya siapa tuh? Oh, tahu tuh. Rumahnya Raffi Ahmad di Andara. Orang kaya tuh dia butuh sama yang miskin. Kan nggak mungkin kalau gentengnya bocor di mau dandanin dirian, betul? Berarti dipastikan di tiap-tiap rumah orang kaya di situ ada tangan-tangan orang miskin, betul? Jadi jangan dikira yang miskin doang butuh sama yang kaya. Hei yang kaya, ente juga butuh sama yang miskin. Karena di tiap-tiap rumah ente di situ ada tangan-tangan orang miskin. Ketiga, nggak tahu usah tadi ceramah jangan lama-lama katanya gitu. Lagi ceramah lama-lama kan kesian jamaah. Ya, panjang pendek amplop udah dilem kan gitu. Yang ketiga nih, ada sehat, ada sakit. Yang sehat butuh nggak sama yang sakit? Oh nyaut apa? Yang sehat butuh nggak sama yang sakit?
Butuh dokter kan sehat tuh. Butuhnya sama siapa? Sakit. Yang sakit juga butuh sama yang sehat, betul. Bahkan kita nih dianjurkan kalau kita jenguk orang yang sakit, di samping kita ngedoain biar tuh yang sakit sembuh, bisa lagi jamaah ke Riyadul Abidin, sholat jamaah lagi bisa, ngaji lagi bisa. Kita doain tuh, jangan putus sampai di situ. Sebelum kita pulang kita juga minta doa sama yang sakit, karena doa yang sakit itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cuman kita yang sehat yang ngedoain, kita juga minta doa dari dia. Iya, biar dikasih sehat. Yang keempat, nah ini yang saya mau omongin. Ada hidup, ada mati. Saya mau tanya nih, mereka nih yang pada mati, mati kan kata kita ya Pak, hakikatnya mah pindah dia, pindah alam. Kan kita hidup dalam 5 dimensi alam. Dari alam ruh pindah ke alam rahim, alam kandungan. 2 tuh, 3 alam dunia. Nih kita nih udah di alam yang ketiga, alam dunia. Dan dunia itu kalau menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata dana, artinya dekat, singkat. Maksudnya orang yang hidup di dunia serba dekat dan serba singkat. Nggak ada yang lama kita hidup di dunia. Betul Pak? Maka dalam ayat di surah Yasin yang sering kali kita baca, bahkan hampir semua jamaah Riyadul Abidin saya yakin hafal surah Yasin di luar kepala. Surah di mana? Kepala di mana? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Nah lu, ini beda versi nih Muhammadiyah MNU nih. Ada yang yakilun, ada yang yaskurun katanya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika usiamu bertambah secara jumlah, hakikatnya berkurang jatah hidupmu di dunia. Ini sudah menjadi hukum kausalitas, sebab dan akibat. Kalau umur kita nambah jumlahnya, jatah hidup berkurang. Betul. Makanya ada peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di saat usia kita bertambah. Apa bentuk peringatannya? Dikala ubanmu sudah mulai bertabur, kedua matamu sudah mulai lamur, kedua telingamu pendengarannya sudah mulai kabur, gigimu satu persatu sudah mulai gugur, kamu hanya bisa makan bubur, jalan udah mundur-mundur, baik-baik kecebur sumur. Itu menandakan telah dekat dengan liang. Maksudnya apa? Makin nambah umur kudu makin sadar, makin rajin berjamaahnya. Ada kajian di masjid kita ikutin, insya Allah. Jangan makin tambah usia makin gak sadar-sadar kita. Kapan lagi mau sadar? Ya Allah. Karena itulah dunia. Usia kita hanya diprediksikan 60-70, berarti singkat dunia ini. Setelah dunia kita akan melewati satu alam berikutnya, yaitu alam kubur. Al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Dan kuburan itu adalah awal pertama proses tempat menuju akhirat, tempat-tempat yang ada di akhirat. Walakin akan tetapi al-qabru akhirud dunya manzilun min manazilid dunya. Jadi kubur itu akhir cerita hidup kita di dunia, tapi awal cerita hidup kita menuju fase di akhirat nanti. Mati kata kita yang hidup, namun hakikatnya itu orang lagi pindah pada. Dan kematian ini Pak perlu diketahui. Ini baru di sini saya ngomong nih, jangan bilang-bilang ya. Mati itu nggak ada notifikasinya Pak. Apa notifikasi? Nggak ada pemberitahuannya. Kalau mati ada pemberitahuannya enak Pak. Dapat WA kita dari Israel, besok jam 12 zuhur
habis umur lu. Enak, bener Pak ya. Subuh, wah ilaha illallah, masjid belum dibuka kita udah masuk. Iya, masjid mau ditutup sama merbot, masih kita wirid aja. Enak, kenapa? Saat itu kita sedang menanti kematian kita. Enak Pak, kalau mati dikasih tahu sama malaikat. Memang mati itu diberitahukan, kalau memang orangnya dipastikan udah mati, betul. Broadcast nyampe kemana-mana, WA grup di share kemana-mana, telah meninggal dunia, orangnya udah meninggal. Kalau sekarang kan enak ya, lewat handphone doang ketahuan tuh. Kalau dulu belum ada handphone, telepon di rumah juga jarang yang punya. Paling dengerin suara radio Asy-Syafi'iyah. Asal udah bunyi begini nih, tenonenonenonet kreok kreok, bener gak? Pernah denger gak? Ini kan kelihatan nih generasi wal asri semua ketahuan. Asal udah tenonenonenonet, kuping kita tompok, siapa yang meninggal nih hari? Pasti begitu. Namun dipastikan mati itu nggak ada notifikasinya, nggak ada pemberitahuannya. Maka kata Imam Syafi'i dalam untayan syairnya, diwannya, beliau pernah mengatakan, kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asahina minad dahri. Allah. Ini kalimat ini pernah diuntai, pernah disampaikan Pak oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami, guru kita semua, ulama kebanggaan kita. Pada saat beliau nyampein itu tepat malam Sabtu di Masjid Raya Bintaro. Itu videonya viral tuh di TikTok juga udah ada. Itu malamnya beliau nyampein malam Sabtu, hari Sabtunya meninggal Pak. Beliau menyampaikan sebuah kalimat gubahan dari Imam Syafi'i, kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, seger, buger, tidak terdeteksi penyakit dalam tubuhnya, mati begitu saja. Habis ngopi bareng sama kita, habis ngaji bareng sama kita, habis begadang malam bareng sama kita, paginya meninggal dunia. Nggak terdeteksi penyakit, nggak ada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Betul Pak? Wa kam min saqimin asahina minad dahri. Dan gak sedikit orang-orang yang sakit, udah menaun tuh penyakit, udah ngegrogotin awaknya. Apa awaknya? Badannya. Tapi masih hidup sepanjang hari. Sampai yang ngerawatin udah pegel. Ini nyanyi kapan matinya sih begitu? Tuh anak sial dangkalan sialan itu. Oh, nyanyi belum meninggal, girik udah diunjukin girik gitu. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mau nggak mau Pak, suka nggak suka, kita kudu nyiapin Pak dengan kematian ini. Karena dia datang tanpa notifikasi, dan kedatangannya pun nggak harus menunggu tua, nggak harus nunggu sakit, betul. Sekalipun kalau kita takziah, kalau kita ngelawat, kita suka ngomong sama keluarganya, sakit apa Baba, bener nggak? Itu pertanyaan yang lumrah. Padahal mah kalau mau mati maka kudu sakit. Orang sehat juga bisa mati. Maka saya ditanya satu hari sama murid saya ngerokok udah lama Pak Alisab. Ditanya begini saya. Cuman jawaban saya, jawaban yang saya ambil dari Muallim Ubaidillah Hamdan. Itu jadiin pegangan dalil buat saya. Ada murid saya waktu saya sakit bertahun-tahun gitu kan, masih habis sehat ngerokok lagi. Murid saya kesian, guru berhenti apa ngerokok? Kan ngerokok tuh mendekin umur katanya. Saya tanya, maksud lu cepet mati gitu orang yang ngerokok? Iya guru, karena saya sayang, kata murid saya nih. Saya bilang, tong lu kudu tahu, yang ngerokok mati kagak ngerokok, mendingan gua ngerokok sampai mati, gua kata gitu. Lu berhenti tukang ngerokok, enggak, pasti ada dalilnya aja Pak. Iya, orang yang nggak bisa dinasehatin cuma dua kata ulama. Satu tukang ngerokok suruh berhenti, dua sama orang yang lagi jatuh cinta. Udah susur. Oh iya, orang kalau lagi bucin Pak, matanya ketutup, kupingnya dibudekin.
Semua orang ngerokok, ntar waktunya berhenti juga dia berhenti bener. Kita kadang sayang sama bapak kita udah beberapa berhenti bak ngerokok bak. Tetep orang yang nggak bisa dinasihatin cuma dua, tukang rokok sama orang yang jatuh cinta begitu. Makanya saya tanya, orang ngerokok mati nggak ngerokok mati, mendingan gua ngerokok sama mati, saya bilang begitu. Jadi kematian itu datangnya itu nggak ada informasi dan dia pasti datang menghampiri kapanpun itu. Cuma mati itu sesuai dengan kebiasaan kita, Pak. Coba lihat guru-guru kita, Pak. Tadi saya lagi cerita sama Bang Rahmat, siapa-siapa aja yang ngajar di Riyadul Abidin, dari Allah Yarham, ayahnya Kiai Ahmad Jarkasi, kemudian sampai Kiai Haji Syahroni Mardani, habis ngajar besoknya meninggal. Kebiasaannya, udah kebiasaannya ngajar, ya meninggalnya kayak begitu. Termasuk Allah Yarham Mu'alim Syafi Hazami, kan habis ngajar di Pondok Pinang, pulang ngajar meninggal. Saya lagi pertanyaan nih, bagaimana yang kebiasaannya mancing, wah gitu. Ya Allah, mana umpan udah diulek lagi. Ya Allah, bagaimana nih urusannya nih. Nah, mudah-mudahan mah kita husnul khotimah, amin. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi dari awal semua punya keterkaitan, baik orang kaya maupun orang miskin, baik laki maupun perempuan, baik sakit maupun sehat, termasuk yang mati sama yang hidup. Ini orang-orang yang telah meninggal dunia ini butuh sama yang hidup. Butuh apanya? Ya butuh doanya. Betul? Butuh doanya, butuh sedekahnya. Ya Allah ya Rabbana. Makanya beruntung banget dah kalau ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini tahu diri, Pak. Kita ditinggal sama babak kita ditinggal sama nyak kita. Nyak babak kita meninggal dunia, ninggalin banda. Betul? Kita yang ditinggalin tibang ngabis-ngabisin banda. Tapi sebagai bakti kita apa? Haulnya kita peringatin. Makanya ada istilah 3 hari, 7 hari, berapa lagi tuh? 14 hari, 40 hari, 100 hari. Nanti kita bikin haul tiap tahunnya. Bahkan ada orang-orang Jawa itu bikin 1000 harian. Betul Pak ya? Itu demi menambah kebaikan mereka di alam barzakh. Karena mereka udah nggak bisa berbuat baik lagi. Dari kita lah kita transfer terus pahala untuk mereka semuanya, yang membuat mereka saat ini gembira di alam barzakhnya. Jadi yang mati dipastikan butuh yang hidup. Namun bukan hanya sebatas yang mati butuh yang hidup. Hei, orang-orang yang hidup juga ternyata butuh sama yang mati. Mana buktinya? Rumah saya di Menteng Dalam, tertanggaan dengan kuburan Menteng Pulo. Berarti di situ tetangga saya rata-rata tukang kembang, tukang air mawar, tukang gali kubur. Saban saya siang pengen ngajar, saya lewat. Saya tanya, "Bang, gimana?" "Alhamdulillah Ustadz, udah 3 lobang." Begitu katanya. Kan air mawarnya bisa kejual karena ada apa? Kain kafannya bisa laku karena ada apa? Dia bisa nyekolahin anaknya sampai kuliahin tuh anaknya. Tuh anak, ya Allah, tetangga saya Pak, cuman profesinya tukang gali kubur. Anaknya kuliahnya S-nya sampai banyak, sampai pilek, kebanyakan S. S1 udah, S2 udah, sampai S3. Padahal profesinya cuman gali kubur. Dan tukang-tukang gali kubur tuh tiap malam di tahajud dia doa. Doanya apa? Ya Allah, banyakkan rezeki saya ya Allah. Cuman gak to the point Mbak sebenarnya. Kalau kita mikir-mikir mah dia doanya begini, ya Allah banyakin lagi nih hari yang mati ya Allah, kan begitu. Berarti yang hidup juga butuh sama yang, maka kita sadar hidup kita saling membutuhkan. Hidup kita harus bisa melengkapi satu sama lainnya. Siapapun mereka, apapun profesinya, pasti butuh orang lain. Termasuk saya yang ngomong Pak. Saya bisa ngomong kayak gini karena ada yang dengerin. Coba kalau saya udah mulai ngomong kagak ada yang dengerin, paling-paling Bang Rahmat lewat tuh, "Ustadz udah lama begitu tuh," kan gitu.
Jadi kita sadar hidup kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Maka saya alhamdulillah begitu tadi masuk, masya Allah nih rumah masih rapat banget. Alhamdulillah. Enak Pak kalau tinggal bertetanggaan begini, kurang garam minta sama tetangga, bener. Coba kalau kita tinggal di Bintaro, tinggal di Pondok Indah, tapi rumahnya sih nggak ada modelnya. Iya, kalau kita kurang garam memang kita mau minta sama tetangga. Orang yang di Bintaro, yang di komplek Bilimun, Bintaro, Menteng Pak, itu ngundang tahlil orang-orang kampung Pak. Dia meninggal susah dia. Bagaimana? Enakan kita, bener gak? Jenazah masih di rumah sakit. Wah, di rumah kita tetangga masya Allah yang masang tenda, yang minjem bangku RT, rumah kita udah dirapiin semuanya. Jenazah masuk kemana? Di ruang tamu, nggak mungkin di kamar kan gitu. Udah disiapin sama tetangga kita. Itulah pentingnya kita saling melengkapi satu sama lainnya. Maka mumpung ada masjid, ada musola, datangi kajian-kajian yang ada, kunjungi, insya Allah mudah-mudahan hidup kita tambah barokah. Ya Rabbal, kita doain mudah-mudahan yang dihaulkan, yang kita yakini mereka senang semua di alam barzah. Kalau kita melakukan kayak begini Pak, jangan takut nanti pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti anak keturunan kita bakal bikin model kayak begini Pak. Ingat jasa-jasa kita. Kalau kita suka bikinin haul baba kita, nyak kita, keluarga kita, nanti pada saat kita meninggal dunia, kita bakal dibikinin acara kayak begini untuk ngedoain kita di alam barzahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.